Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taingudin Aja. Kelas 12 TKRO 1 nomor absen 35 akan menyampaikan teks editorial mengenai solusi mengatasi pandemi virus corona. Ya, sejak awal kemunculannya yakni pada akhir Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Virus corona atau yang sekarang biasa dikenal dengan COVID-19 merupakan jenis virus baru. Virus ini sudah hampir menyebar ke seluruh negara. Karena virus ini sangat berbahaya, sehingga sekarang virus ini menjadi permasalahan yang sangat besar bagi setiap negara. Seperti halnya di Indonesia. Virus ini mulai masuk ke Indonesia sebenarnya pada akhir Februari tahun 2020. Tetapi baru pada awal bulan Maret ada pasien yang terkena atau positif virus corona. Karena penularan virus ini sangat cepat, akhirnya pemerintah berupaya untuk mencari cara bagaimana mencegah penularan virus ini, yaitu misalnya dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter, dan juga dianjurkan menggunakan hand sanitizer. Juga untuk memperkuat imun tubuh, misalnya dengan mengkonsumsi vitamin C. Namun karena penyebaran virus ini sangat cepat, pemerintah akhirnya melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi penularan virus ini. PSBB mewajibkan setiap masyarakat yang keluar atau beraktivitas untuk memakai masker saat di luar, serta memberi hukuman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar PSBB. Misalnya sanksi berupa hukuman fisik, yaitu push up, set up, atau juga bisa berupa denda. Dan ada juga yang menyanyi. Namun aturan tersebut hanya sementara, karena masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya dan melanggar, sehingga pasien terus bertambah. Hari demi hari pasien bertambah, sehingga banyak rumah sakit yang sangat kerepotan menangani pasien positif virus corona. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga medis ataupun kurangnya fasilitas untuk mengatasi pasien virus corona. Tidak sedikit tenaga medis yang gugur atau meninggal dalam berjibaku melawan virus corona. Karena hal tersebut, pemerintah akhirnya melakukan sistem lockdown, yaitu menutup seluruh tempat umum, misalnya di tempat pertokoan, mal, dan pusat perbelanjaan. Juga pemerintah menganjurkan sekolah untuk belajar di rumah atau daring. Dengan begitu, pemerintah berharap virus ini penularannya dapat dicegah. Namun pasien corona terus bertambah, dan juga kegiatan sosial di Indonesia akhirnya terhenti. Akibatnya perekonomian di Indonesia menurun, sehingga pemerintah berpikir kembali untuk memikirkan bagaimana caranya agar aktivitas sosial tetap berjalan. Akhirnya pada awal bulan Juni tahun 2020, pemerintah melakukan sistem era baru atau yang disebut dengan new normal. Sistem ini memperbolehkan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan dari pasar, toko, mal, sehingga perekonomian di Indonesia dapat stabil kembali. Namun
Mirisnya, walaupun pusat perbelanjaan dan pasar-pasar di Indonesia dibuka kembali, namun sekolah belum diperbolehkan. Padahal sekolah juga sangat penting karena sekolah merupakan cara yang paling penting atau berperan penting dalam mendidik generasi bangsa yang berprestasi. Menurut saya ada banyak cara yang dilakukan untuk menangani virus ini dengan perekonomian tetap berjalan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa dilakukan. Misalnya dengan bersekolah, siswa yang hadir ke sekolah hanya sebagian atau dibatasi, yaitu misal dengan per kelas 20 siswa atau setengahnya, sehingga menjaga jarak di sekolah pun mudah. Siswa dianjurkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan melakukan cek suhu. Dan juga saat melakukan aktivitas sosial, misalnya saat masuk toko, pelanggan di toko tersebut dibatasi jumlahnya sehingga bisa menjaga jarak aman, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian juga melakukan tes suhu saat. Memang kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya upaya dalam melakukan upaya pencegahan masih kurang, sehingga pemerintah masih kesulitan untuk mengendalikan pasien COVID-19 di Indonesia. Tetapi gini, dengan adanya pasien banyak yang meninggal dunia sehingga menyebabkan masyarakat pun takut, sehingga upaya pencegahan atau yang disebut dengan protokol kesehatan sudah mulai dapat dilakukan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.